Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, kembali lagi bersama Mas Ulul di channel Mas Ulul TV. Channel yang los, gak rewel. Oke, ada yang spesial pada video kali ini, yaitu apa? Mas Ulul akan menjelaskan mengenai salah satu sekolah kedinasan yang bukan menjanjikan ya, pasti kalian setelah lulus dari sekolah ini pasti akan mendapat pekerjaan dan penghasilan. Apa itu namanya sekolahnya? Kita simak video berikut ini. Politeknik Statistika STIS merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik dan berlokasi di Jalan Oto Iskandar Dinata 64C, Jakarta Timur. Bagi saya, Politeknik Statistika STIS merupakan tempat terbaik untuk belajar ilmu statistik. Bukan hanya akademik, di sini kami juga dilatih untuk menjadi insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah. Kami juga belajar untuk menjadi pemimpin, bekerja dalam tim, memanajemen waktu, dan disiplin pada setiap kesempatan. Proses belajar mengajar sekaligus kegiatan non-akademik yang bebas biaya semakin mempermudah kami untuk mengembangkan diri menjadi statistisi yang berkualitas. Politeknik Statistika STIS adalah miniatur Indonesia dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Kami belajar bertoleransi dan bekerja sama dengan teman-teman dari berbagai suku dan budaya di Indonesia. Kesempatan mengembangkan minat dan bakat terbuka lebar melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa, seperti UKM olahraga, kesenian, pendidikan, jurnalistik, dan masih banyak lagi. Lulusan Politeknik Statistika STIS sudah pasti akan bekerja di lingkungan Badan Pusat Statistik. BPS merupakan sebuah lembaga pemerintah non-kementerian. Kita berada langsung di bawah Presiden. Jadi tugas utama BPS itu adalah mengumpulkan data-data statistik dasar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami tunggu kalian menjadi bagian dari kami. Oke, itu tadi sekilas mengenai salah satu sekolah kedinasan yang dimaksud, yaitu Politeknik Statistika STIS. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu ya apa itu Politeknik Statistika STIS atau Polstat STIS. Gini, sedikit cerita. Dulu zaman saya namanya masih STIS saja ya, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Mungkin baru 2 atau 3 tahun ini ya namanya berubah menjadi Polstat STIS. Kebetulan saya alumni dari sana. Saya lulus tahun 2017. Sebelumnya masuk tahun 2013 dan menyelesaikan kuliah dalam waktu 4 tahun. Setelah itu langsung bekerja di Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Kemudian saya dimutasi ke BPS Provinsi Maluku pada April 2019 hingga sekarang. Jadi ini kesempatan kepada kalian semua, putra-putri terbaik Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk melanjutkan tradisi untuk ikut bergabung ke dunia Badan Pusat Statistik. Bagi kalian yang menginginkan kuliah gratis setelah lulus bisa bekerja, inilah tempatnya, salah satu tempatnya di Politeknik Statistika STIS. Ngomong-ngomong mengenai Polstat STIS, nggak afdol rasanya kalau kita nggak mengenal BPS.
singkat aja ya, kita cerita atau Mas Ulul cerita mengenai BPS. Apa itu BPS? BPS kepanjangan dari Badan Pusat Statistik. Kemarin bagi kalian yang sempat mengikuti sosial media maupun di media nasional, berita-berita, mungkin ada yang pernah mendengar berita mengenai sensus penduduk. Ayo, udah pada isi belum kemarin? Ya, sensus penduduk. BPS ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan sensus penduduk. Nah, pada tahun ini sensus penduduk dilaksanakan secara online. Jadi, kalian melalui HP kalian, melalui laptop ataupun tablet kalian bisa mengisi sensus penduduk secara online. Nah, itu udah kemarin ya, ditutup hingga tanggal 29 Mei 2020. Nah, selain sensus penduduk, BPS juga melaksanakan yang namanya survei-survei. Banyak sekali survei yang dilaksanakan BPS, mulai dari survei harga, survei sosial ekonomi, survei angkatan kerja, hingga survei tingkat kebahagiaan pun juga dikeluarkan atau dilaksanakan oleh BPS. Jadi itu sekilas mengenai BPS. Intinya BPS adalah lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk mencari, mengumpulkan, dan mempublikasikan data. Itu. Jadi bisa kalian lebih pelajari lebih mendalam mengenai apa itu BPS. Dan data-data BPS juga bisa kalian unduh di website bps.go.id. Oke, kita langsung masuk ke inti pembahasan, yaitu mengenai Politeknik Statistika STIS. Nah, Politeknik Statistika STIS, kita sebutnya Polstat STIS saja ya. Ini merupakan salah satu sekolah kedinasan berada di bawah naungan BPS, yang mana lulusannya nanti akan langsung bekerja. Otomatis bekerja loh, kita nggak usah nyari pekerjaan, kita kuliah. Ya, kalau kuliahnya bener, lulus tepat waktu, setelah lulus langsung memperoleh pekerjaan. Itu bisa aja di BPS ataupun di instansi lain. Dan lokasi bekerjanya pun gak hanya di Pulau Jawa loh. Kayak saya misalnya nih, saya dapat berkesempatan liburan gratis, liburan. Dinas ya, dinas di luar Jawa, ada di Papua, di Maluku, di Sulawesi, di Sumatera, di semua wilayah Indonesia lah pokoknya. Jadi bagi kalian yang hobi berpetualang, ingin menjelajah Nusantara, BPS lah tempatnya. Jadi setelah lulus nantinya kalian akan ditempatkan di BPS ataupun instansi lain di seluruh Indonesia. Itu sudah pasti. Nah, di Polstat STS itu ada berapa pilihan program studi. Zaman saya dulu ada dua ya, statistika dan komputasi statistik. Itu sama-sama D4. Namun sekarang ada tambahan program studi yaitu D3 statistik. Jadi lulusan dari D3 statistik nanti akan memiliki golongan 2C sebagai calon ASN. Sedangkan lulusan D4 statistik dan komputasi statistik nanti akan memperoleh golongan 3A. Jadi otomatis kalian setelah menyelesaikan masa pendidikan di Polstat STS akan menjadi calon aparatur sipil negara golongan 2C bagi lulusan D3 dan 3A bagi lulusan D4. Itu salah satu keuntungannya. Nah, di sana kuliahnya gimana ya? Jadi kuliah di Polstat STS nanti kalian akan berseragam. Di sana kuliahnya gratis. Dulu zaman saya dapat tunjangan ikatan dinas atau uang saku. Namun sekarang kalian gak usah berkecil hati, meskipun gak dapat kuliahnya, yang pasti tetap gratis kok. Jadi udah bersyukur banget gitu loh, udah kuliah gratis. Kalian bisa berkesempatan ketemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia dan bisa belajar mengenai statistik gitu. Nah, jalur seleksi dari Polstat STS itu sendiri ada dua macam, yaitu jalur reguler atau ikatan dinas dan jalur tugas belajar. Jalur reguler itu diperuntukkan bagi kalian-kalian lulusan SMA maupun SMK yang ingin melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, itu nanti masuknya di jalur ikatan dinas. Sedangkan jalur tugas belajar itu biasanya bagi mereka yang sudah bekerja di suatu instansi, ditugaskan oleh instansinya untuk belajar atau mendalami statistik di Polstat STS. Biaya sepenuhnya pun berbeda. Kalau ikatan dinas kalian dibiayai oleh negara full, kalau tugas belajar, biaya kuliah kalian akan dibiayai oleh instansi asal kalian. Oke, itu mengenai jalur atau jalur masuknya. Syaratnya apa aja? Oke,
Kali ini Mas Ulul akan menyampaikan syarat-syaratnya. Yang pasti kalian harus memiliki tubuh yang sehat jasmani rohani. Ini sangat diperlukan sebelum kalian mengikuti asiknya masa-masa pendidikan di Polsat STIS. Syarat yang kedua yaitu tidak buta warna. Ini mutlak, kalian nggak boleh buta warna. Namun di sini bagi kalian yang berkacamata, memiliki mata minus ataupun plus, masih diperkenankan untuk masuk STIS. Syarat berikutnya, kalian merupakan lulusan SMA, IPA maupun IPS, dan SMK jurusan Teknik Informasi dan Informatika. Lalu nilai matematika dan bahasa Inggris kalian minimal harus 80 dari skala 0 sampai 100 dan minimal 3,2 jika itu dalam bentuk IP 0 sampai 4 gitu ya. Berikutnya, usia minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 September 2020. Lalu belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti masa pendidikan, tidak sedang menjalankan ikatan dinas di tempat lain, bersedia mematuhi aturan, termasuk di sana ada yang namanya SPID, Surat Perjanjian Ikatan Dinas, serta kalian bersedia bekerja di BPS ataupun instansi lain di seluruh Indonesia. Itu tadi beberapa syarat yang harus kalian penuhi sebelum mendaftar Polsat STS. Jadi harus kalian pikirkan matang-matang apakah bersedia dan mampu mematuhi atau memenuhi syarat-syarat tersebut. Jangan sampai nanti sudah mendaftar, lolos hingga akhir, kalian baru ngeh, oh ternyata ada syarat ini ya. Oh, saya takut nih ditempatkan di pulau misalnya Maluku atau Papua. Jadi harus kalian pikirkan matang-matang sebelum mendaftar Polsat STS. Berikutnya mengenai jadwal seleksi, bisa kalian lihat sendiri di sini. Mulai tanggal 8 hingga 23 Juni itu sudah mulai dibuka pendaftaran online. Kalian bisa langsung mengakses spmb.sts.ac.id. Di sana ada tata cara maupun syarat-syarat yang harus kalian penuhi sebelum mendaftar. Selanjutnya setelah pendaftaran online pada Juli 2020 akan dilaksanakan ujian tahap pertama yaitu SKD. Ini nanti akan berkoordinasi dengan BKN. Pada tanggal 11 sampai 13 Agustus bagi kalian yang lolos tahap pertama akan mengikuti ujian tahap kedua. Dan selanjutnya 1 hingga 3 September adalah ujian tahap ketiga. Semua tahapan seleksi menggunakan sistem gugur. Jadi bagi kalian yang gagal lolos pada salah satu tahapan, nggak akan bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Selanjutnya jika kalian lolos tahap ketiga akan melakukan verifikasi berkas pada tanggal 28 hingga 30 September sebelum akhirnya pada tanggal 5 Oktober kalian akan menjalani kuliah perdana di Polsat STIS. Oke, jadi bagi kalian yang berminat mendaftar Polsat STS, silakan siapkan diri kalian, siapkan materi, fisik dan mental kalian agar kalian bisa dapat dengan mudah melewati step by step masing-masing tahapan seleksi nantinya. Oke lor, mungkin itu singkat sekilas mengenai Polsat STS. Jika kalian banyak pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti mungkin akan Mas Ulul jawab satu persatu ataupun Mas Ulul buatkan video jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, sekian lur, semangat mengikuti seleksi Polsat STS. Terima kasih dan salam los Kak Rewel.